ladies. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam Women of Impact Online Service. Hari ini firman Tuhan dengan tema Great Attitude akan disampaikan oleh Bapak Haryanto Kandani. Mari masuk hadiratnya, selamat beribadah. Shalom. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini sama-sama kita mau datang memuji nama Tuhan. Kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan atas setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman kita mau katakan, dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang heran. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan, amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari dengan iman lebih lagi kita datang di hadapan Tuhan, bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan, yes Lord, melebihi batas kekuatanku. Kau yang beri kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berapa banyak yang percaya Bapak Ibu hari-hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mari tetap tinggikan nama Tuhan, mari tetap puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini, sama-sama kita mengatakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi nyanyikan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau Raja Tuhan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau segala-galanya ya Tuhan, Engkau segala-galanya ya Allah. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Yes Lord.
basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Thank you Lord. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu ya Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari yang di rumah-rumah, keluarga demi keluarga bergandengan tangan menyembah Tuhan. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan, anak domba yang mencintai setiap kami. Oh, jamah bibirku, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Setiap kita merindukan Engkau lebih dari segalanya. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segala-galanya. Ku ingin Kau
katakan, jadikan kami hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Come on. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, more, more and more. Holy Spirit, fall in this place. Come Lord Jesus. More and more. Penuhi rumah demi rumah ya Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more, more and more, more of you. Ya Rabba, Shanta, mari keluarga demi keluarga, mari bergandengan tangan, mari berdoa, mari sembah Tuhan kita. Dalam unity Tuhan, dalam unity ada kemampuan ilahi buat setiap kami. Dalam unity ada kelepasan ya Tuhan. Holy Spirit. Mari dengan segenap imanmu, come on. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Oh Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place, oh God. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, Jesus, Jesus, Lord, Hinalabaya Shande. Shalom, apa kabarnya para wanita dan ibu-ibu yang ada di WOI GBI Tampak Siring, Women of Impact dari GBI Tampak Siring. Senang sekali bisa melayani para ibu-ibu dan para wanita dalam ibadah online ini. Semoga sharing hari ini bisa menjadi berkat dan juga inspirasi buat kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara atau sharing khotbahkan mengenai great attitude, bagaimana memiliki sikap yang luar biasa. Salah satu ciri kedewasaan rohani dalam kehidupan kita menjalani kekristenan kita adalah bagaimana kita bersikap dalam segala situasi dan keadaan. Dan sikap menentukan banyak sekali aspek dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa hidup ini bisa maju atau mundur, menang atau kalah, untung atau rugi. Kita hidup dalam damai atau penuh konflik. Kita hidup mengalami berkat atau malah menerima kutuk, sangat dipengaruhi dari bagaimana sikap dalam kehidupan ini. Sikap bisa membawa perbedaan yang sangat signifikan dalam hidup kita. Oleh karena itu,
Seringkali kita temukan sikap yang salah dan sikap yang buruk, banyak orang bisa kehilangan pekerjaan, ditinggal pelanggan atau customer. Karena sikap yang buruk, pernikahan juga menjadi hancur. Pelanggan jadi tidak setia, promosi karir mungkin terhenti. Kita sulit mengalami kenaikan promosi di kantor di mana kita bekerja karena sikap yang buruk seringkali. Sikap adalah sesuatu yang ada di dalam kendali saya dan saudara dan bisa dikembangkan serta bisa dibentuk dalam kehidupan ini. Sebagai orang Kristen sudah seharusnya saya dan saudara menampilkan sikap yang baik, sikap yang benar, dan sikap yang luar biasa senantiasa dalam berbagai keadaan. Jadi bukan cuma bersikap baik, tapi juga perlu sikap yang benar dan juga memiliki sikap yang luar biasa. Jangan pernah biarkan keadaan yang menentukan sikap kita. Namun, kitalah yang perlu punya standar bagaimana bersikap, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak mudah terpicu atau terpancing oleh faktor-faktor eksternal. Saya kasih gambaran kalau kita lihat di sebuah danau atau mungkin di sebuah wadah yang berisi air, yang tenang. Seringkali kelihatannya semuanya jernih, tenang. Padahal mungkin ada endapan-endapan kotoran di bawahnya. Kapan baru air itu menjadi keruh dan endapan itu bisa naik? Ketika mungkin kalau kita sebut diobok-obok ya, atau diaduk-aduk gitu. Coba digoncangkan, akhirnya bisa keluar endapan itu. Sama seperti kita minum kopi bubuk mungkin. Kita lihat seringkali kopinya seperti layaknya kopi biasa, tapi ketika diaduk itu endapannya bisa naik. Sama juga dalam kehidupan seseorang. Seringkali saya dan Anda mungkin kelihatannya baik, tenang, kalem, ramah, ya bisa ucapkan banyak kalimat-kalimat rohani. Tapi ketika kita mulai diobok-obok kehidupan kita oleh orang lain, kita mulai menghadapi tekanan, situasi yang sulit, maka itu bisa meluap dalam kehidupan kita sikap yang buruk, ya ocehan atau mungkin makian, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, itulah yang menunjukkan bahwa tekanan seringkali menampilkan sikap sesungguhnya dari seseorang, termasuk saya, termasuk Anda semuanya. Makanya kalau kita pernah mengetahui ada prinsip 90/10, dikatakan bahwa ternyata prinsip ini mengatakan 10% dari kehidupan kita terdiri dari hal-hal yang terjadi dari luar, eksternal. Tapi selebihnya 90% tergantung dari sikap kita menghadapinya. Artinya kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi seringkali, itu faktor eksternal. Saya suka katakan faktor eksternal adalah pemicu. Tapi faktor internal dalam diri kita adalah penentu bagaimana kita bersikap. Nah, karena sikap adalah pancaran hati dari seseorang. Sikap juga adalah bagaimana respon dari karakter ataupun kedewasaan atau kualitas rohani seseorang. Sehingga kita bertanggung jawab penuh atas sikap yang kita miliki. Pada kesempatan ini saya mau berbagi ada beberapa area di mana saya dan saudara perlu benar-benar menjaga sikap dalam kehidupan ini. Area yang pertama adalah jaga sikap kita ketika kita menghadapi kondisi yang buruk atau penderitaan. Kenapa demikian? Karena bersiaplah, hidup ini tidak lepas dari kondisi yang tidak ideal. Masalah, tantangan, tekanan, penderitaan, kerugian, kegagalan. Justru di saat-saat seperti inilah kita perlu menjaga sikap kita. Bahkan kita perlu tahu bahwa saya dan saudara dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi kita juga harus siap untuk menderita. Mari kita mulai membaca di dalam kitab suci, di Alkitab, pada Filipi 1 ayat 29. Di situ mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kekristenan bukan berarti tidak ada penderitaan. Kita bisa menghadapi situasi-situasi sulit. Bahkan ada orang-orang yang kadang-kadang suka bilang, oh kan saya sudah rajin pelayanan, saya kan sudah bayar perpuluhan, saya sudah doa loh, saya sudah sumbang. Kok masih bisa terjadi ini ya pada hidup saya? Seakan-akan kalau sudah jadi orang Kristen gak bisa terjadi sesuatu yang buruk. Siapa bilang? Kita orang Kristen ataupun non-Kristen, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang juga mungkin sulit kita hadapi. Kita juga melalui penderitaan, tapi kita percaya Tuhan selalu
beserta dengan kita dan kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Namun disinilah kita perlu menjaga sikap. Karena di Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Seringkali kita justru belajar banyak ketetapan firman Tuhan di saat-saat kita tertindas, di saat kita mengalami situasi yang tidak enak, di saat kita mengalami dan melalui penderitaan, justru disitulah karakter kita dibentuk. Saya pribadi justru banyak dibukakan pewahyuan, diubahkan, diberikan pengertian oleh Tuhan justru di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh penderitaan. Bahkan kita juga perlu tahu bahwa seringkali sometimes bad things, hal-hal buruk bisa terjadi pada orang-orang baik atau disebut dengan sometimes bad things happen to good people. Walaupun kita sudah baik, tapi hal-hal buruk bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat satu kisah dari Ayub, pasal yang kedua ayat 10. Bagaimana Ayub meresponi ketika dia berkomunikasi dengan istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub coba memahami bahwa bukan cuma hal yang baik, tapi kita juga harus siap ketika ada hal-hal yang mungkin berupa kehilangan, kerugian, ataupun peristiwa yang tidak nyaman, penganiayaan. Jadilah orang Kristen yang kuat dan tahan uji. Amin, saudara. Persiapkan sikap kita menghadapi kondisi dikecewakan, dikritik, dirugikan, atau mungkin doa kita belum dijawab. Apa yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan harapan. Apa yang kita inginkan belum tercapai. Ada sakit penyakit, ada kehilangan atau kegagalan. Kita tahu bahwa Yesus pun melalui banyak sekali penderitaan. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dia dikritik, dia disalahpahami, dia digosipi, dia dihujat, dihakimi. Satu waktu Yesus pernah dikatakan pemabuk, pernah dianggap kerasukan setan, dicap rakus, bergaul dengan orang berdosa. Tapi yang luar biasa, Yesus menyikapi dengan ketenangan sikap yang luar biasa. Ini yang perlu kita teladani. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi atau kondisi yang tidak baik akan menentukan hasil akhirnya. Yang terpenting bukan apa yang terjadi pada kita, tapi apa yang terjadi dalam diri kita. Inilah reaksi internal. Hilangkan kebiasaan suka mengeluh, menghakimi, menyalahkan keadaan, situasi atau orang lain, membanding-bandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Kadang-kadang di gereja bisa saja kita bilang shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar parkiran kita udah bisa bilang setan kamu. Atau mungkin kita udah mulai maki-maki dengan kata-kata yang kotor, kebun binatang keluar dari mulut kita. Atau mungkin juga diantarin makanan lama di restoran, wah kita udah ngamuk ya. Satu waktu saya pernah pergi sama klien, makan di sebuah restoran yang bagus. Dia pesankan buat saya, dia pesankan juga buat yang lain yang ada di situ. Nah, yang menarik saya baru dengar satu istilah. Setelah pesan menu-menunya, dia melihat kepada waitersnya, pelayannya dengan serius, dengan gertakan. Nanti ingat ya, GPL. Tahu GPL? Gak pakai lama. Belum dibikinin makanannya aja, pelayannya udah digertak. GPL, gak pakai lama gitu ya. Apalagi kalau mungkin benar-benar lama, mungkin udah ngamuk dia ya. Jadi seringkali aslinya kita keluar ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin dalam kondisi tekanan atau tidak nyaman. Jaga sikap kita ketika masa sulit. Karena seringkali sikap yang salah justru memperburuk keadaan. Ayo kita belajar pandang masalah dengan perspektif yang tepat. Melihat tantangan itu sesuatu yang sementara. Sementara orang-orang yang pesimis melihat tantangan sebagai sesuatu yang permanen. Lihat tantangan secara spesifik. Jangan mengeneralisasi. Dan juga jangan mudah take it personal. Atau mungkin orang bilang bahasa gaulnya jangan mudah baper, sensi, tersinggung. Ya, nah bahkan kalau kita belajar di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami penderitaan. Seperti yang tadi kita sudah baca Ayub. Ada Yusuf, Daniel, ada Paulus dan Silas. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka makin mencari Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga respon
yang benar dan luar biasa mereka tampilkan. Inilah yang kita perlu tunjukkan, respon firman menjadi nyata. Justru beban kehidupan seringkali menumbuhkan otot-otot rohani kita. Yang kedua, jaga sikap kita ketika sedang diberkati. Oh, ternyata kita bukan cuma jaga sikap ketika lagi sulit atau menderita. Kenapa sih harus jaga sikap ketika sedang diberkati? Karena ketika kita diberkati, dipromosi, banyak rejeki, hidup kita sedang nyaman, rasanya nggak banyak masalah, kenyamanan hidup seringkali buat orang terlena, lupa diri, jadi sombong di tengah-tengah berkat. Dan bukankah kalau kita lihat bangsa Israel justru memiliki banyak sikap dan respon yang salah ketika dia setelah keluar dari Mesir. Ketika melihat banyak pertolongan dan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, mereka justru memiliki banyak sikap yang salah. Salah satunya bersungut-sungut, ya, mencobai Tuhan, dan juga melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nah, kita juga lihat di Perjanjian Baru, di Lukas 12, ayat 15 sampai dengan 21. Di situ dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya, bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari kisah ini kita melihat bagaimana ada seorang pemuda yang jadi gambaran cerita Yesus. Ya, sudah nyaman, sudah rasa semua settle, semua sudah oke, harta berlimpah-limpah, dia merasa sudah, ya udah nikmati saja. Nah, ini yang seringkali akhirnya orang jadi terlena, ya, di tengah-tengah berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita di dalam kondisi sedang diberkati, jaga sikap kita untuk tetap selalu siap menabur, siap berbagi, siap memberi, siap melayani, siap membantu orang lain. Ini menolong kita untuk selalu punya sikap yang baik di tengah-tengah berkat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat mungkin sedang diberkati, tidak ada banyak masalah, supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Makanya kenapa saya dan saudara perlu terlibat dalam pelayanan. Memperhatikan orang lain, ya, terlibat di dalam aktivitas mungkin gereja, di dalam mungkin kelompok kecil, supaya apa? Kita selalu terlatih dan dibawa keluar dari zona nyaman. Kita tetap bisa fokus pada Tuhan. Di tengah-tengah kita berkelimpahan dengan berkat dan juga mungkin kondisi yang mungkin kita merasa, oh fine, gak ada masalah. Nah, makanya ada quotes yang berkata, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Sedangkan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Pastikan kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kendor, yang terlena, yang hanya menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tapi kita juga harus bisa membawa hadirat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah yang saya ingatkan seringkali pada anak-anak rohani saya, pada murid-murid yang ikut di dalam pengajaran pendalaman Alkitab. Jangan cuma tambah pintar secara teori Alkitab. Jangan cuma tambah banyak pengetahuan saja. Tapi bagaimana itu bisa teraplikasi. Bagaimana kita bisa praktekkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan waktu lalu beberapa kali saya tegur, ya, anak-anak di dalam
kelompok kecil, anak-anak rohani maksudnya ya, di dalam komunitas seperti kelompok sel seperti itu. Karena saya mendapati seringkali kalau mereka liburan gitu ya sama keluarga, saya tanya, waktu liburan masih baca firman nggak? Waktu liburan misalnya berdoa nggak? Waduh lupa, aduh nggak sempat. Nah inilah yang saya lihat, di tengah-tengah asiknya liburan, malah nggak doa, malah nggak baca firman. Doanya libur juga, baca firmannya libur juga, ibadahnya libur juga. Karena lagi liburan mungkin 1-2 minggu, liburan anak sekolah, ya liburan panjang, keluar kota, keluar negeri. Saya katakan, doa dan firman gak boleh libur. Masa kita kalau lagi liburan, libur makan, libur minum. Malah makannya banyak, minum, nongkrong. Jadi ini tetap harus ada di tengah-tengah lagi kondisi enak, liburan, cari Tuhan. Saya pribadi justru menikmati. Di saat-saat liburan, ya, tidak sibuk kerja, di situ punya banyak waktu dengan Tuhan. Ya, bisa berdoa sambil jalan pagi, menikmati pemandangan, bisa berdoa, bisa baca firman. Ya, pastikan ini juga menjadi kebiasaan kita. Justru kalau saya pribadi, doa saya justru persekutuan dengan Tuhan, justru saya lebih saat ada masalah. Ketimbang menikmati berkat, saya juga harus hati-hati. Ya, coba saya bertanya pada saudara ya. Karena biasanya saya temukan ada 2 macam orang di gereja. Ada orang, kalau dia ada masalah, ada penderitaan, dia makin cari Tuhan. Tapi ada juga tipe sebaliknya. Ada penderitaan, ada masalah, makin lari dari Tuhan, makin kecewa. Wah, susah doa, susah baca firman, wah hidupnya penuh masalah. Anda tipe yang mana? Kalau saya ada masalah, tantangan malah, kalau perlu puasa, doa, jerit, berseru sama Tuhan. Nah, sebaliknya lagi juga ada orang ketika diberkati, dia mudah melayani, mudah cari Tuhan. Karena kondisi dia nggak banyak beban pikiran dengan kantornya, tokonya, atau mungkin masalah-masalah hidupnya. Tapi ada juga tipe yang kalau ada hidup sedang nyaman, diberkati malah agak kendor dari Tuhan. Anda tipe yang mana? Kalau saya bisa mengukur diri saya. Saya lebih harus berwaspada, berhati-hati dalam kondisi yang nyaman. Ya, itu seringkali membuat lebih kendor. Justru ada tantangan masalah lebih sungguh-sungguh. Tapi ada orang-orang kebalikannya. Kita perlu tahu, kenali diri kita. Kita seperti apa supaya kita tetap bisa menjaga sikap di dalam segala keadaan. Yang ketiga, jaga sikap kita ketika berhubungan dengan sesama. Sikap kita menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap hari hidup kita ini berhubungan dengan sesama. Istri dengan suami, menantu dengan mertua, anak dan orang tua, kita berhubungan dengan rekan kerja, atasan dengan bawahan, ya, mungkin gembala dengan jemaat, kita berhubungan dengan customer, supplier, klien, nasabah, ataupun ada yang berhubungan dengan pembantu rumah tangganya, ya, orang kerjanya. Setiap hari kita berhubungan dengan sesama, makanya kita perlu jaga sikap. Satu waktu ada penelitian di Stanford Research Institute mengatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan hanya 12,5% oleh pengetahuan. Namun 87,5% oleh kemampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi percuma kita pintar, IQ tinggi, tapi dikit-dikit bertengkar, berantem, ribut sama orang. Ya, makanya ada istilah bukan cuma IQ yang penting, tapi EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional. Bahkan kenaikan jabatan tidak membuat orang otomatis punya sikap yang luar biasa. Sebaliknya sikap yang luar biasa bisa mendatangkan promosi dalam kehidupan Anda. Mengapa pelanggan tidak datang lagi? Pernah disurvei. Ya, ini kalau bicara di dunia bisnis, kenapa sih customer tidak belanja lagi, tidak jadi langganan lagi, tidak lagi bertransaksi dengan bisnis atau toko atau dagangan kita? Menarik ya. Coba saya bacakan survei yang pernah saya baca di sebuah buku di waktu lalu. Mungkin diambil dalam sebuah area ya, samplingnya. Katanya pelanggan tidak datang lagi. 1% karena meninggal. Oh iya, kalau udah meninggal gimana datang lagi belanja? 3% karena pindah. Mungkin biasa belanja di sini, akhirnya dia pindah kota, dia belanja di sana. 5% karena persahabatan yang lain. Mungkin biasanya langganan, jadi customer kita, ternyata ada sahabatnya juga jual produk yang sama, dia pindah ke sana. Wajar ya. 9% karena kompetitor atau faktor persaingan. 14% ketidakpuasan terhadap produk. Namun, nah ini menarik. 68% tidak lagi datang karena sikap buruk staf terhadap pelanggan. Wow, makanya
Ini yang perlu kita jaga sikap kita. Karena sangat mempengaruhi dalam keluarga, hubungan dengan hubungan kerja, hubungan bisnis. Menarik sekali di Matius 7 ayat 12 mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu kita perlu bersikap baik sama orang kepada siapa saja, semua kalangan. Dari kalangan bawah, menengah, atas, pintar-pintarlah bawa diri. Jangan jadi orang yang mudah konflik, tersinggung, sensitif, kesel. Jadilah pembawa damai, peacemaker, bukan troublemaker. Buat orang senang dekat kita, rasa diberkati, dikuatkan, dihibur, disemangati. Dan level kasih kita bukan cuma baik sama orang yang baik sama kita. Tapi Alkitab ajarkan kita bisa tetap baik sama orang yang buruk sama kita. Saya sering kali dengar ada orang bilang begini. Oh, kalau kamu baik sama saya, oh saya bisa lebih baik. Tapi jangan coba-coba, kamu jahat, saya bisa lebih jahat dari preman. Misalnya seperti itu. Kalau itu filosofi yang kita pegang, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia gampang buat baik sama orang yang baik sama dia. Tapi Tuhan mau sikap kita dalam sesama. Ketika kita diperlakukan buruk, kita bisa mengampuni, kita bisa mengerti, memahami perbedaan, bisa punya toleransi, dan juga punya sikap untuk mengerti orang lain lebih dahulu. Dan yang keempat, yang terakhir, jaga sikap kita ketika terlibat dalam pelayanan. Sikap hati dalam pelayanan perlu selalu dimurnikan. Jangan melayani untuk cari pujian yang sia-sia. Pujian manusia. Ada orang aktif pelayanan, kenapa? Oh, isi-isi waktu. Untuk bisa berorganisasi atau kelihatan keren, populer, cari koneksi, atau supaya tampak lebih rohani. Jaga sikap hati kita ketika terlibat dalam pelayanan. Pelayanan tidak membuat kita otomatis jadi lebih rohani. Ada orang bisa latihan untuk nyanyi mungkin, latihan persiapan, dekorasi untuk sebuah acara gereja sampai subuh. Tapi mungkin nggak punya kehidupan doa. Kelihatannya aktif melayani, tapi sikap melayaninya tidak terbangun persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang mungkin punya skill, kemampuan yang luar biasa dalam pelayanan, tapi belum tentu sikapnya luar biasa. Pelayanan dapat jadi sarana pembentukan kita. Kadang gesekan bisa terjadi, beda pendapat. Makanya Paulus pernah menasehati, hindari perselisihan yang sia-sia. Jangan kejar jabatan, posisi dalam sebuah pelayanan, tapi punya hati berfungsi bagi kerajaan Allah. Sehingga kita tidak dikejar oleh ambisi, tapi sebuah sikap berkorban. Punya hati hamba dalam pelayanan, itulah sikap yang luar biasa. Tidak mencari penghargaan manusia, tapi Tuhan. Mari kita lihat ayat terakhir. Di Filipi 2 ayat 3-9. Di ayat 3 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah seorang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, Yesus menjadi teladan bagaimana dia datang dengan hati hamba, hati yang melayani, mengosongkan diri. Karena itulah Tuhan begitu menjadi teladan kita. Disebutkan Allah mengangkat dia. Begitu luar biasa. Sikap hati yang luar biasa dalam pelayanan akan menentukan pemakaian Tuhan dalam pelayanan kita. Terakhir, bagaimana menjaga sikap hati? Ya, jadi kita sudah belajar tadi 4 area yang perlu kita jaga dalam bersikap saat penderitaan atau kesulitan, saat diberkati, saat berhubungan dengan sesama, dan saat kita terlibat dalam pelayanan. Jaga sikap dimulai dengan menjaga hati. Karena Alkitab katakan, dari hati mulai terpancar kehidupan. Jadi pastikan hidup kita, hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidupi prinsip-prinsipnya. Sehingga hidup kita dipandu, dipimpin untuk bereaksi, berespon dengan benar dan dengan luar biasa. Jadi kita belajar di sini bahwa sikap yang luar biasa akan membawa kita punya hidup yang luar biasa.
Karena juga kita punya Tuhan yang luar biasa. Firman ini buat saudara dan saya mengingatkan kita selalu untuk memiliki sikap. Bukan cuma sikap yang baik, bukan cuma sekedar sikap positif, bukan cuma sekedar sikap yang benar, juga tapi sikap yang luar biasa yang kita tampilkan sehingga nama Yesus Tuhan dimuliakan. Semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya dan juga kita hidupi bersama-sama termasuk saya sendiri. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap wanita, para ibu-ibu yang hadir dalam ibadah online ini. Mereka dapat pembelajaran untuk bisa terus membangun sikap yang luar biasa sebagai wanita-wanitanya Allah. Kami berdoa biar pelayanan di WOI, Women of Impact di GBI Tampak Siring juga terus menjadi berkat bagi banyak wanita-wanita lainnya. Dan kami mau praktekkan firman-Mu untuk membangun sikap yang benar dan sikap yang luar biasa. Berkati Tuhan setiap yang hadir dan mengikuti ibadah online ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Haryanto Kandani yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai Bapak dan keluarga. Ladies, mari kita jadikan firman Tuhan rema dalam kehidupan kita. Mulai kita menjaga sikap kita saat kita menghadapi tekanan, penderitaan, masalah. Dan juga kita menjaga sikap hati kita pada saat waktu kita menerima berkat dari Tuhan. Dan juga menjaga sikap kita dalam menjalin hubungan dengan sesama. Dan menjaga sikap hati kita pada saat kita melayani Tuhan. Karena dari hati terpancar kehidupan kita. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak yang mengerti dan diberkati. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan dalam Women of Impact Online Service. Salam berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati. See you.